Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video ini bersama Pak Guru. Pada video ini kita akan kembali membahas tentang bilangan bulat, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang letak bilangan bulat pada garis bilangan, kemudian membandingkan bilangan bulat dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, untuk video lengkapnya anak-anak bisa melihat linknya di kolom deskripsi. Oke, sekarang kita lanjutkan materi pada pertemuan kedua. Adapun kompetensi dasar yang terkait dengan materi ini sama seperti kemarin ya. Ada KD31 dan ada KD32 dan KD41 dan KD42. Dan selanjutnya anak-anak, kemarin Pak Guru juga sudah memperlihatkan tujuan dari pembelajaran tentang bilangan bulat, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang menjelaskan bilangan bulat negatif pada garis bilangan dan menjelaskan bilangan bulat negatif dalam konteks sehari-hari. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan pindah ke tujuan pembelajaran berikutnya, yaitu operasi penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat negatif dan operasi pengurangan. Kita lihat selengkapnya ya anak-anak. Nah, pada pertemuan sebelumnya juga Pak Guru sudah menjelaskan tentang peta materi ya, bilangan bulat. Ada pengenalan bilangan bulat, kemudian operasi hitung bilangan bulat. Nah, di video sebelumnya kita ada di materi pengenalan bilangan bulat. Nah, untuk video pada pertemuan ini kita sudah mulai masuk pada operasi hitung bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua ini yaitu menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Kemudian menjelaskan dan melakukan operasi pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Jadi pada hari ini ada dua materi yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang penjumlahan bilangan bulat dan pengurangan bilangan bulat negatif. Selanjutnya, dalam melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ada dua cara yang bisa digunakan. Yang pertama menggunakan garis bilangan dan yang kedua menggunakan cara langsung. Nah, anak-anak, di sini Pak Guru membagi menjadi dua ya. Di video pertemuan kedua ini kita akan membahas operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan itu menggunakan garis bilangan. Nah, untuk video berikutnya baru akan kita bahas menggunakan cara langsung. Adik-adik atau anak-anak dapat mengikuti channel ini, nanti materi akan saya update setiap hari Rabu pukul 8 pagi. Jadi, nanti materi yang kedua ini, pertemuan ketiga, kita akan bahas di hari Rabu depan, pukul 8 pagi. Oke, kita langsung saja bahas materi tentang menggunakan garis bilangan. Nah, anak-anak, dalam menggunakan garis bilangan atau dalam melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Perhatikan, di sini ada catatan, jika dalam operasi hitung tersebut atau operasi penjumlahan dan pengurangan tersebut, anak-anak menemukan tanda kurang bertemu dengan tanda negatif. Ingat ya, ada anak-anak ketemukan tanda kurang bertemu dengan tanda negatif, maka tanda kurang ini nanti akan berubah menjadi tanda tambah. Kemudian tanda negatifnya itu dihilangkan. Nanti kita lihat contohnya ya. Kemudian kasus yang kedua, jika ada tanda tambah bertemu dengan tanda negatif, maka tanda tambah ini kita ubah menjadi tanda kurang. Kemudian tanda negatifnya juga dihilangkan. Nah, bagaimana sih contohnya? Coba sekarang kita lihat contohnya ya. Hapus dulu. Kemudian kita lihat contohnya. Nah, ini. Tadi yang pertama tanda kurang, ini tanda kurang ya. Ini ketemu dengan tanda negatif seperti ini. Nah, jadi ini kan dibaca 2 dikurang negatif 3. Jadi tanda kurangnya ketemu di tengah dengan tanda negatif. Maka tanda kurang ini berubah menjadi tanda tambah. Ini tanda kurang diubah menjadi tanda tambah. Kemudian tanda negatifnya dihilangkan. Ini tanda negatifnya dihilangkan. Jadi 2 dikurang negatif 3 itu bisa ditulis juga 2 ditambah 3.
Nah, ini aturan dasar ya dalam operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, kita bisa lihat di sini sesuai dengan petunjuk yang tadi, jika tanda tambah, ini tanda tambahnya, kemudian ketemu dengan tanda negatif, ini tanda negatif lagi, maka tanda tambah berubah menjadi tanda kurang. Nah, tanda tambah ini kita ubah menjadi tanda kurang. Kemudian tanda negatif ini kita hilangkan. Jadi ini 2 ditambah negatif 3 itu bisa diubah menjadi 2 dikurang 3. Nah, ini yang menjadi ini yang harus menjadi perhatian anak-anak dalam mengerjakan operasi hitung. Jadi nanti dalam mengerjakan soal-soal atau latihan, jika menemukan hal-hal seperti ini, silahkan diubah dulu terlebih dahulu seperti ini supaya lebih gampang nanti dalam melakukan operasi hitungnya. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan ya. Penjumlahan dan pengurangan menggunakan bilangan bulat. Yang pertama tadi ya, ini kita lihat dulu petunjuknya. Kita akan menggunakan garis bilangan. Yang pertama, petunjuk yang pertama, angka negatif berada di sebelah kiri 0. Ini kan sudah kita belajar ya pada pertemuan sebelumnya. Jadi angka negatif itu berada di sebelah kirinya 0. Jadi setelah 0 itu ada negatif 1 dan seterusnya. Kemudian angka positif berada di sebelah kanan 0. Ini positif ada di sebelah kanan 0. Kemudian catatan berikutnya, jika menjumlah maka bergeser ke kanan sebanyak angka penambah. Nah, ketika nanti tanda tambah dalam operasi itu kita akan menjumlah atau ada tanda tambah, maka kita akan bergesernya ke kanan atau arahnya ke kanan. Sedangkan jika mengurang, kita akan bergeser ke kiri sebanyak angka pengurang. Misalnya di ini ya, saya kasih contoh yang ketiga ya. Misalnya tambah 3, berarti nanti kita akan bergeser ke kanan sebanyak 3 langkah ke kanan ya. Kalau misalnya kurang 3, nah, kita akan bergeser ke kiri sebanyak 3 langkah. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya kita akan coba mengerjakan contoh soal ya. Yang pertama, di sini ada contoh soal 3 ditambah 4. Ini biasa ya, bilangan positif ditambah dengan bilangan positif. Nah, jika kita menggunakan garis bilangan, maka kita mulai menghitung dari 0. 3, kita mulai patokan dari angka pertama ya, angka yang dijumlahkan. Jadi anak-anak, yang angka pertama ini adalah angka yang dijumlahkan, kemudian angka yang terakhir ini adalah angka yang menjumlahkan. Nah, kita mulai dari angka yang pertama. Kita tarik atau bergeser ke kanan ya, karena kita mau mencari angka 3 atau positif 3. Makanya dari 0 itu kita menghitungnya ke kanan. Kita menghitung dari 0 sebanyak 3 kali. Dari 0 ya, 1, 2, 3. Maka kita akan mendapatkan bilangan positif 3. Kemudian bertambah. Nah, di sini ada aturan. Jika menjumlahkan, maka bergeser ke kanan sebanyak angka penambahnya. Ingat ya, bergeser ke kanan sebanyak angka penambahnya. Jadi ke kanan, ini ada kata kuncinya ya. Ke kanan, kemudian sebanyak angka penambahnya. Kita bergesernya mulai dari mana? Mulai dari angka yang ditambah. Mulai dari panah terakhir ini ya. Kita akan bergeser ke kanan sebanyak 4 angka karena yang menambahkan itu 4. Jadi kita akan bergeser 4 angka ya. 1, 2, 3, 4. Maka panahnya kita bisa tarik sampai di sini. Jadi jawabannya 3 tambah 4 itu adalah 7 anak-anak. Oke. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti sampai di sini ya. Sekarang kita coba lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Pak Guru di sini sudah punya contoh soal nomor 2 lagi. Nah, kita coba lihat. Di sini ada 5. Positif 5 nanti akan kita kurangi dengan 4. Nah, ini kita bisa pakai yang ini ya. Jika mengurang, maka bergeser ke kiri sebanyak angka pengurang. Namun pertama-tama kita tentukan dulu angka pertamanya, angka yang akan dijumlahkan. Posisinya berada di mana? Untuk mengetahui posisinya kita harus mengetahui dulu apakah dia bilangan positif atau bilangan negatif. Dan ternyata 5 ini adalah bilangan positif, berarti dia berada 5 langkah sebelah kanannya 0. Kita coba hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bisa berikan garis seperti ini ya. Dari 0 kita garis sampai
bilangan 5 atau angka 5. Nah, setelah itu kita berpatokan lagi dari sini. Nanti pergerakan kedua kita berpatokan dari angka 5 ini atau angka pertama yang ditunjukkan di operasi hitungnya. Nah, kemudian ini ada pengurangan. Kita mengikuti aturan pengurangan. Maka bergeser ke kiri sebanyak angka yang mengurangi. Jadi ini tanda kurang. Dari sini kita akan bergeser ke kiri sebanyak angka yang mengurangi. Angka yang mengurangi itu adalah 4. Maka kita akan bergeser 4 kali ke kiri. Coba ya kita hitung ya. Kita dari sini bergerak 1, 2, 3, 4. Nah, kita stopnya di sini. Kita bisa berikan lagi garis seperti ini ya anak-anak. Nah, jadi garisnya stop di sini ya karena 4 kali ya. Maka bilangan atau angka yang ditunjukkan oleh garis ini adalah jawabannya 1. Jadi 5 kurang 4 itu sama dengan 1. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya supaya lebih paham lagi. Pak Guru di sini sudah ada contoh soal nomor 3. Di sini ada negatif 3 dikurang negatif 8. Nah, ada angka yang seperti anak-anak. Ada simbol yang seperti ini. Kita kembali ke catatan pertama tadi. Jika menemukan tanda kurang, ini ya. Jika menemukan tanda kurang bertemu dengan tanda negatif, maka tanda kurang berubah menjadi tanda tambah dan tanda negatifnya dihilangkan. Ingat ya, dihilangkan. Makanya, tanda negatif yang dihilangkan, jangan perhatikan juga di sini ya anak-anak. Tanda negatif yang dihilangkan adalah tanda negatif yang berada di dekatnya tanda kurang ya, bukan tanda negatif di tempat lain. Seperti ini misalnya. Negatif 3 di sini kan ada 2 tanda negatif anak-anak ya. Ini ada negatif 3 dan ada negatif 8. Nah, negatif yang dimaksud itu adalah negatif yang negatifnya 8 ini ya. Oke. Sekarang ini diubah. Tanda kurang diubah menjadi tanda tambah. Kemudian tanda negatifnya dihilangkan. Jadi dia menjadi positif 8. Untuk tanda negatifnya 3 itu tetap ya karena tidak terpengaruh oleh yang ada di dalam ini. Makanya operasi hitungnya berubah menjadi negatif 3 ditambah 8. Nah, bagaimana caranya menghitung menggunakan garis bilangan? Pertama-tama tetap ya, saya tulis ulang di sini, negatif 3 ditambah 8 sama dengan, kita tetap ya mulai dari angka pertama. Angka pertama itu ternyata menunjukkan angka negatif, maka kita bergeser ke kiri sebanyak angka negatif ini, sebanyak 3 kali. Kita tetap berpatokan dari 0 ya, kita bergeser 3 kali, 1, 2, 3. Nah, dari sini sampai sini ya. Nanti kita akan mulai bergerak lagi dari sini. Sebelumnya kita berikan dulu tanda panah sampai di negatif 3. Nah, kemudian berikutnya, tanda tambah. Jika kita menjumlahkan, maka panahnya akan bergeser ke kanan sebanyak angka penambahnya ya. Angka penambahnya adalah 8. Maka kita bergeser dari sini ya. Nah, saya hapus dulu ya, supaya lebih bersih. Nah, saya tulis ulang, negatif 3 ditambah 8 sama dengan, nah tadi kita mulai dari 3 ya, bergeser, kita mulai dari negatif 3, bergeser 3 langkah ke samping kiri, kita mendapatkan angka negatif 3. Nah, dari negatif 3 ini kita start lagi, apakah kita lanjutkan ke kiri atau kembali ke kanan. Untuk mengetahuinya tentunya kita lihat simbolnya di sini, simbol penjumlahannya. Kalau tanda tambah maka kita bergeser ke kanan. Kalau tanda kiri maka kita lanjutkan jika tanda kurang maka kita lanjutkan ke kiri. Nah, di sini simbolnya tambah ya, tambah, maka kita kembali ke kanan. Tadi ke kiri dulu karena negatif, kemudian ada tanda tambah maka kita kembali ke kanan. Sebanyak ini ya. Nah, ini yang menjadi patokan ya. Menjumlah maka bergeser ke kanan sebanyak angka penambahnya. Angka penambahnya kan 8 ya. Jadi kita akan bergeser ke kanan sebanyak 8 langkah. Kita hitung ya, mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita tarik garis sampai di sini. Nah, maka
bilangan yang ditunjukkan oleh garis ini, di mana garis ini berhenti, maka itu adalah jawaban dari operasi hitung ini. Negatif 3 ditambah 8 itu jawabannya 5 anak-anak. Mudah-mudahan sampai di sini mengerti ya. Kita lanjutkan kembali ke contoh soal berikutnya. Pak Guru masih punya contoh soal ini. Nah, di sini ada contoh soal 4, di mana soalnya 7 ditambah negatif 8. Kita kembali lagi ke aturan catatan yang kedua tadi di sini. Jika tanda tambah ketemu dengan tanda negatif, maka tanda tambah ini anak-anak kita ubah menjadi tanda kurang. Kemudian tanda negatifnya kita hilangkan. Jadi 7 ditambah negatif 8 itu bisa ditulis 7 dikurang 8. Nah, bagaimana cara mencari jawabannya menggunakan garis bilangan? Sama seperti tadi, kita mulai mencari angka 7 ya. Angka 7 itu positif, berarti di sebelah kanannya 0. Kita tarik lagi atau kita hitung lagi 7 langkah ke sebelah kanan. Mulai dari 0 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita tarik garis 7 garis dari 0 sampai angka 7. Nah, setelah itu nanti pergerakan kedua kita mulai dari angka 7 ini. Apakah akan ke kiri atau kita akan ke kanan? Nanti tergantung dari operasi hitungnya. Nah, ternyata operasi hitungnya adalah kurang. Nah, di sini kalau mengurang itu arahnya ke kiri, maka nanti dari sini kita akan ke kiri. Saya hapus dulu ya supaya lebih jelas anak-anak, supaya lebih paham kalau tidak terlalu banyak coretan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dari sini ya. Kita start dari sini tadi karena kita mulai dari 7, kemudian start untuk pengurangannya. Tadi karena pengurangan maka kita akan ke kiri. Ke kiri berapa kali? Ke kiri sebanyak 8 kali karena yang mengurang itu adalah 8. Kita hitung ya, 8 kali dari angka 7. 1, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari sini sampai sini ya. Kemudian kita tarik panah dari sini sampai di sini. Dari angka 7 sampai di sini tadi hitungannya. Sebenarnya hitungan seperti ini biar tidak dilakukan ya anak-anak. Yang penting hitungan pertamanya, misalnya dia menunjukkan angka 7 ya, tinggal kita tarik panah ke angka 7. Nah, nanti yang dihitung itu berapa langkahnya adalah angka yang mengurangi atau angka yang menjumlahkan. Nah, maka jawaban dari soal ini 7 dikurang 8, 7, kemudian kita bergerak ke kiri sebanyak 8 kali, itu mendapatkan angka negatif 1. Maka jawabannya adalah negatif 1. Oke, selanjutnya kita tambahkan contoh soal berikutnya. Nah, anak-anak, di sini ada soal terbalik ya dari soal sebelumnya. Kalau soal sebelumnya anak-anak diminta menentukan jawaban dari operasi hitungnya dengan menggunakan garis bilangan. Di contoh soal ini anak-anak akan diberikan operasi hitung, kemudian anak-anak menentukan anak-anak nanti akan diberikan contoh seperti ini ya. Ini seperti ini, ada garis bilangan, nanti anak-anak yang menentukan bagaimana sih model operasi hitung dari garis bilangan ini. Nah, yang pertama, kita lihat yang pertama panah ya. Tanda panah yang ada di bawah, karena itu mulai start. Jadi, tanda panah yang ada di bawah itu adalah menunjukkan angka pertama. Ya, saya ulang. Jadi, tanda panah atau arah panah yang di bawah itu menunjukkan angka pertama yang akan dijumlahkan. Negatif 3 ya. Jadi warna biru ini itu menunjukkan negatif 3. Jadi kita tulis operasi hitungnya 3. Nah, sekarang apakah ditambah atau berkurang? Nah, yang menentukan ditambah atau berkurangnya adalah arah panah yang ada di atas ini. Ini ya. Nah, kalau arah panahnya ke kanan berarti dia bertambah anak-anak. Seandainya arah panah yang ada di atas ini arahnya ke kiri, maka dia berkurang. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Karena arah panahnya ke kanan, maka kita tambah. Sebanyak apa
berapa angka penambahnya? Angka penambah itu adalah sepanjang panah yang ada di atas. Berapa panjang yang ada panah yang ada di atas, itulah menjadi nanti angka penambahnya. Sekarang kita hitung panjang dari arah panah ini, atau berapa kali arah panah ini melangkah. Mulai dari sini ya, kita hitung mulai dari titik awalnya, atau awal dari arah panah ini di garis. Kita hitung dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 langkah. Jadi ini negatif 3 ditambah 6. Sama dengan jawabannya yang mana? Jawabannya adalah di mana adalah angka di mana panah ini berhenti. Jawabannya adalah 3, karena arah panah atau panah yang ada di atas ini, garis yang ada di atas ini berhenti di atas angka 3. Maka anak-anak bisa lihat di sini, operasi hitung dari garis bilangan ini, yang pertama arahnya ke kiri ke negatif 3, maka ditulis negatif 3. Kemudian arah panah yang ada di atas itu sebelah mengarah ke kanan, maka kita tulis tanda tambah. Kemudian panjang panah ini atau panjang garis ini sebanyak 6 langkah, maka kita tulis 6. Kemudian panah yang ada di atas ini berhenti di atas angka 3, maka kita tulis 3. Seperti itu anak-anak. Ini soal kebalikan dari soal yang contoh 1 sampai contoh 4 tadi. Kita coba lihat contoh soal yang lain ya. Nah, ini sama seperti tadi soalnya. Kita lihat di sini ada arah panah. Arah panah yang pertama atau yang di bawah itu menunjukkan angka 5. Kemudian arah panah yang di atas itu atau garis yang ada di atas itu menunjukkan angka negatif 3. Bagaimana cara menuliskan operasi hitung pada garis bilangan ini? Seperti tadi, yang pertama kita lihat panah yang ada di bawah. Panah atau garis yang ada di bawah ini menunjukkan angka berapa anak-anak? Di sini dia berhenti di angka 5, maka angka pertama kita tulis 5. Selanjutnya, apakah penjumlahan atau pengurangan? Perhatikan arah dari garis yang ada di atas. Kalau garis ini panahnya mengarah ke kiri, berarti dia pengurangan. Sebaliknya, kalau garisnya mengarah ke kanan, maka dia penjumlahan. Dan ternyata garis yang ada di atas ini ya, garis yang ada di atas ini yang warna hijau ini arahnya ke kiri, maka otomatis dia adalah operasi hitung pengurangan. Kemudian dikurangi berapa? Kita hitung berapa panjang dari garis atau arah panah yang ada di atas ini. Kita hitung mulai dari ekornya ya, atau dari awal kita tarik garis. Kita hitung dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka jawabannya di sini dikurang dengan 8. Dan hasilnya berapa? Hasilnya di mana arah panah ini atau garis ini berhenti. Hasilnya adalah negatif 3. Nah, seperti itu anak-anak cara melakukan operasi hitung dengan menggunakan garis bilangan. Nah, operasi hitung pengurangan dan penjumlahan yang menggunakan garis bilangan ini tentunya cuma bisa digunakan untuk angka-angka yang tidak terlalu tinggi, supaya nanti misalnya kalau angkanya terlalu tinggi maka kita harus membuat garis bilangan yang cukup panjang. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya Pak Guru akan membahas bagaimana cara melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan dengan cara langsung tanpa menggunakan garis bilangan. Nah, pada video ini cukup dulu sampai bagaimana melakukan operasi hitung dengan menggunakan garis bilangan. Selanjutnya, anak-anak, kesimpulan dari materi kita hari ini ada 2 ya. Yang pertama, catatan tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Ini berlaku umum ya, bukan cuma digunakan pada garis bilangan, tapi juga nanti akan digunakan pada saat kita melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan dengan cara langsung. Jadi catatan pertama tadi, jika ada tanda kurang bertemu dengan tanda negatif di tengah-tengah ya, ini di tengah-tengah,
tanda kurang bertemu tanda negatif, maka tanda kurangnya berubah menjadi tanda tambah, kemudian tanda negatifnya kita hilangkan. Kemudian catatan yang kedua, jika di tengah-tengah ada tanda tambah ketemu dengan tanda negatif, maka tanda tambahnya kita ubah menjadi tanda kurang. Kemudian tanda negatifnya itu kita hilangkan. Nah, untuk aturan khusus untuk penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan ada 4 ya. Yang pertama, angka negatif itu berada di sebelah kiri 0. Kemudian yang kedua, angka positif itu berada di sebelah kanan 0. Kemudian, jika menjumlahkan, maka kita akan bergeser ke kanan sebanyak angka yang menjumlahkan tersebut atau angka penambahnya. Sedangkan, jika mengurang, maka kita akan bergeser ke kiri sebanyak angka pengurangnya. Jadi, sampai di sini dulu materi tentang operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan menggunakan garis bilangan. Nah, anak-anak juga bisa mengakses materi-materi lainnya melalui portal Rumah Belajar ya anak-anak, dengan cara mengetik belajar.kemdikbud.go.id. Nah, nanti anak-anak bisa mengakses sumber belajar yang ada di portal Rumah Belajar tersebut. Nah, pada sumber belajar ada menu jenjang pendidikan. Nah, anak-anak tinggal pilih jenjang pendidikan SD, kemudian di sini nanti ada tempat atau kolom untuk mencari materi yang anak-anak butuhkan. Silakan mengakses portal Rumah Belajar. Oke anak-anak, sekian dulu pertemuan dari Pak Guru pada video ini. Jangan lupa ikuti terus video ini melalui channel Hairudin HF. Nanti kita akan update materi-materi matematika kelas 6 setiap hari Rabu jam 8 pagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.